salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini berjumpa kembali bersama saya Siti Aminah yang akan memandu dalam pemaparan program keahlian SMK Muhammadiyah 2 Metro. Di sini sudah hadir Bapak Heri Setiawan, kemudian Bapak Sarwo ST, kemudian Bapak Supriyanto ST, dan Bapak Wahyu Ari ST yang akan memaparkan beberapa program keahlian yang ada di SMK Muhammadiyah 2 Metro. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada Bapak Heri Setiawan selaku Kapkajur dari Teknik Pemesinan. Silakan Bapak. Terima kasih Mbak Siti atas kesempatannya. Kami di jurusan dari Teknik Mesin, program keahlian Teknik Pemesinan, pertama terima kasih atas kepercayaan masyarakat yang sudah mendaftarkan anak didiknya ke kami SMK Muhammadiyah 2 Metro di awal KBM pembelajaran baru ini dengan kondisi COVID-19 yang tidak memungkinkan untuk bisa bertemu secara tatap muka, sehingga proses berjalan seperti tidak terbiasa. Kami tim supaya nanti proses di KBM produktif bisa berkesinambungan. Terus kami di pemesinan mempunyai program yang memang menjadi unggulan antara sekolah dan dunia industri sesuai dengan program dari kurikulum, tingkat med antara sekolah dengan industri yang memang menjadi tolak ukur utama sekarang ini. Kami sudah berjalan beberapa tahun yang lalu. Ada beberapa industri yang diantaranya yang di lingkungan Kota Metro hampir keseluruhan yang keterkaitan dengan dunia teknik sudah kami jalin bersama MOU. Kemudian yang di luar Lampung juga sudah banyak, di Kerawang, di Jakarta sudah berjalan. Mudah-mudahan menjadi berkah kami, menjadi kepercayaan kami. Orang tua sudah menentukan kami sehingga proses nanti sesuai dengan harapan orang tua, harapan kami semua berjalan sesuai dengan keinginan dan tujuan akhir dari anak itu sendiri. Nah, untuk program-program selanjutnya, kemudian kami terus bekerja sama supaya nanti hasil setelah siswa lulus selama 3 tahun di sini bisa diterima di dunia industri, dunia kerja yang luas, sehingga menjadi bekal nanti anak tersebut untuk kemandirian seterusnya. Terima kasih waktu yang diberikan oleh kami. Saya serahkan ke Mbak Siti. Terima kasih Siti. Terima kasih Bapak telah memaparkan program keahlian teknik pemesinan. Untuk selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada Bapak Sarwo Edi ST selaku Kepala Jurusan Teknik Pengelasan. Kepada Bapak Sarwo, silahkan. Terima kasih Mbak Siti atas waktu yang diberikan kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Pak Heri selaku Kajur Teknik Pemesinan, Pak Supri, TPTU, kemudian Pak Wahyu selaku Kajur TPTM. Terima kasih. Sebelumnya, marilah kita selalu komit, selalu bersemangat untuk selalu memajukan dan mensukseskan misi dan visi dari SMK Muhammadiyah 2 Metro, yaitu teladan dalam pintar dan berprestasi dalam bidang teknik. Sebenarnya jurusan teknik pengelasan bisa dibilang relatif masih muda, Mas. Tapi kita peralatan dari tahun 2000 sampai 2001 kita mendapat bantuan dari pemerintah Austria. Itu mungkin saat itu kita yang terlengkap untuk pengelasan, tapi karena SDM belum sampai ke grade-nya itu, kita belum membuka jurusan teknik pengelasan pada saat itu, Mbak, ya. Nah, kemudian tahun 2018 kita dipercaya oleh pemerintah mendapatkan bantuan lagi. Kemudian saya sendiri juga sudah mendapatkan sertifikat untuk pengelasan. Oleh karena itu saya mengimbau dan menyarankan kepada anak-anakku semuanya, khususnya untuk kelas 1,
khusus untuk jurusan teknik pengelasan, ayo kita maju bersama-sama memajukan SMK Muhammadiyah 2 Metro yang dalam hal ini kita berpacu untuk skill, untuk keterampilan kita. Jadi sekali lagi tidak usah ragu, mari kita bersama-sama membangun SMK Muhammadiyah 2 Metro atau yang lebih dikenal kampus biru, Mbak ya. Kampus biru lebih jaya, lebih berkemajuan. Jadi itu harapan saya, dan perlu diingat sekarang untuk saat ini untuk pengelasan bisa dibilang dari plastik sampai logam, aluminium itu tidak lepas dari kata pengelasan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Mbak. Sekali lagi, ayo kepada anak didik, khususnya untuk kelas 1, kita maju bareng-bareng, kemudian kita tunjukkan ke pentas nasional bahwa kita SMK Muhammadiyah 2 Metro mampu, Pak. Itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sarwo atas pemaparannya. Sebelum lanjut ke narasumber selanjutnya, saya menghimbau kepada peserta didik di rumah untuk mengajukan pertanyaan melalui live chat. Bisa diketik mulai dari sekarang ya. Oke, yang selanjutnya yaitu Kepala Jurusan dari Teknik Instalasi Tenaga Listrik, Bapak Wahyu Aristiawan. Saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Ibu Dewan Guru dan staf, dan adik-adik sekalian yang ada di rumah dan yang sedang live streaming hari ini. Mungkin ada yang tidak asing dengan muka saya atau sama sekali belum kenal. Saya perkenalkan dulu, saya Wahyu Aristiawan. Alhamdulillah dipercaya menjadi Kepala Jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik, atau dulu tekniknya TE ya, Pak? TE, ya. Yang pertama, TL itu berdiri tahun 2005. Ya, kalau 2005 ini 2010 berarti sudah 15 tahun. Kalau anak muda berarti udah remaja ini, Pak. 2 tahun lagi biasanya. Selama 15 tahun sudah ganti 4 kali kepala jurusan. Ya. Terus untuk tenaga pendidik dan alatnya terutama. Untuk alat, anak kita ini bosen, Pak. Dan untuk Mbak Moderator, bukan bosen karena nunggu alatnya nggak ada, tapi bosen praktek saking banyaknya alat. Ini agak sombong. Luar biasa. Karena alat kita ini alhamdulillah untuk TE lumayan cukup. Jadi satu anak satu alat. Ya, kalau sekolah lain biasanya 1 alat 5 anak. Jadi kan nunggu, bosennya bosen dulu. Kalau ya? kita bosen karena praktek. Oke. Terus untuk gurunya, alhamdulillah TITL kita ada 6 guru produktif dan 1 staf bengkel. Nah, terus untuk prestasi di TITL ini, walaupun masih dikatakan remaja lah, masih ada yang lain lebih tua. Kita berdiri tahun 2005, alhamdulillah 2009 kita juara LKS nasional. Ya, 2011 kita harapan 4 nasional. Terus 2013 kita juara 1 provinsi. 2018 kita juara 3 provinsi. 2019 kita juara 2 provinsi. Dan alhamdulillah tahun 2020 ini kita juara 1 kota. Dan seharusnya seyogianya kita dilanjutkan ke tingkat provinsi di bulan ini, tapi berhubung karena COVID, lombanya ditangguhkan. Sebelumnya yang belum tahu LKS itu adalah lomba keterampilan siswa yang diadakan tiap tahun sekali dari tingkat kota, provinsi, dan nasional. Mudah-mudahan siswa TITL selalu bisa nyampe nasional. Nah, dari paparan tersebut, berarti kan jurusan TITL ini sudah sudah bukan kaleng-kaleng lagi lah kalau bahasanya sekarang kan ya. Branded ya, Pak ya? Brandednya sudah ada. Terus yang terakhir,
mengapa milih jurusan TITL? Nah, buat anak-anak baru, adik-adik baru yang sekalian lagi nonton live streaming di rumah. Sekarang kita bayangkan, pertama dari kendaraan, mulai 2017 sampai sekarang, ya kendaraan itu sudah banyak diproduksi menggunakan listrik, ya kan, banyak kendaraan listrik, contoh kayak Tesla gitu kan ya. Terus sekarang makin banyak dan pemerintah juga semakin digencarkan. Nah, berarti kan untuk tenaga atau jasa alumni listrik itu kan sangat dibutuhkan. Terus ada lagi kebutuhan sehari-hari, mulai dari Magicom, Sanyo, semuanya menggunakan listrik. Nah, kebetulan kita juga mempelajari itu, ya itu juga peluang. Terus tempat tinggal kayak ini kan, kayak gedung dan lainnya, kita butuh instalasi rumah, kita mempelajarinya, itu juga ya peluang. Terus yang terakhir untuk dunia industri, apapun bidangnya, apapun bentuknya itu butuh listrik. Nah, kita butuh maintenance. Nah, berarti peluang. Nah, jadi untuk jurusan listrik, insya Allah dengan saya paparkan ini berarti menambah wawasan bahwa jurusan listrik itu sangat diperlukan. Nah, kebetulan di Kota Metro ini jurusan listrik cuma ada 2 lah. Jadi peluangnya usaha lebih besar. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan agar menambah wawasan adik-adik yang baru, agar lebih yakin bahwa TITL adalah solusi untuk berprestasi. Dan terakhir, jangan lupa like, subscribe, dan komen YouTube SMK Muhammadiyah 2 Metro agar terus berkembang. Terima kasih Bapak Wahyu Ari atas pemaparannya. Jadi tentu saja setelah mendengarkan pemaparan dari Bapak Wahyu Ari, peserta didik di rumah makin yakin dalam menempuh pendidikan di SMK Muhammadiyah 2 Metro. Untuk yang selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Supriyanto ST selaku Kajur dari Teknik Pembimbing. Silahkan Bapak. Terima kasih Pak Badrato, Pak Supriyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi saya selaku guru produktif kejuruan, saya diberikan amanah untuk memimpin atau menggawangi dari program TPTU. Apa itu TPTU? Nah, ini yang perlu saya perkenalkan di muka. TPTU itu teknik pendingin dan tata udara. Masyarakat populer itu mengenalnya dengan istilah AC. Tetapi perlu digarisbawahi lagi, tidak hanya AC sebenarnya, maka teknik pendingin, namanya pendingin mobil, ya itu di pendingin itu tidak hanya ada di AC, tetapi banyak hal. Mungkin pendingin nanti sifatnya untuk membuat es atau dan lain sebagainya, misalkan di kulkas dan lain sebagainya. Ini yang perlu nanti mestinya disampaikan kepada publik, kepada masyarakat agar kedepannya masyarakat kita itu lebih populer, ya dengan istilah TPTU atau jurusan pendingin atau jurusan AC. Kenalnya begitu. Sementara nanti ke depannya lapangan kerja itu luar biasa mestinya, karena ya kalau kita berbicara era sekarang, era modernisasi ini penuh dengan gejolak alam. Yang pertama adalah berkaitan dengan pemanasan global, ya suhu meningkat pasti. Kemudian dengan keadaan dan situasi yang saat ini bisa kita rasakan bahwa lingkungan kita sekarang mungkin sudah mungkin 30 tahun yang lalu, dulu pohon besar atau pepohonan masih banyak, sekarang mungkin sudah berkurang banyak, sehingga akan mempengaruhi jumlah oksigen yang harus kita pergunakan sebagai manusia khususnya untuk kehidupan kita. Nah, sehingganya menjadi suhu di lingkungan kita itu akan menjadi panas. Nah, ini maka kenapa perlu saya perkenalkan kepada adik-adik di rumah, kemudian para orang tua, wali yang ada di rumah, ini kenal dulu dengan TPTU. Apa itu TPTU? Teknik pendingin dan tata udara, ya, atau masyarakat kita populernya dengan istilah AC lah.
Tetapi tidak cukup di sana sebenarnya, karena nanti kulkas kita juga menggunakan pendingin, ya istilahnya mungkin kalau bahasa orang teknik itu refrigeran, ya refrigeran atau kompresor lah, ya nanti di sana. Nah ini tetapi kalau pada saat ini saya jelaskan terlalu panjang, nanti waktunya juga tidak memungkinkan. Nanti adik-adik saja, saya ajak adik-adik itu bisa bergabung di jurusan TPT di SMK Muhammadiyah 2 Metro Lampung. Silakan berbondong-bondong, nggak usah khawatir bahwa jurusan TPT itu nanti mau mendapat kesempatan atau peluang kerja kemana. Ini yang adik-adik ini mungkin masih pada bingung. Sementara kita saja sebagai contoh yang ada di dekat kita, ruangan kita ini sudah membutuhkan AC. Ini saya hitung aja, sebelah kanan saya ada 7, sebelah kiri ada 7, belum di belakang, belum di depan yang portable. Nah ini saja, ini harus perawatan. Nah inilah yang mungkin masyarakat itu belum begitu memahami, ya dianggap jurusan AC ini ya masih apa ya? Iya, nah ini yang perlu kita sampaikan kepada Babit bahwa adik-adik atau anak-anak didik kami selepas tamat SLTP seyogyanya bisa melanjutkan jenjang pendidikannya ke SLTA, khususnya yang memilih program di SMK. Ini monggo silahkan, bisa laki bisa perempuan. Jadi yang masuk ke program TPTU atau teknik pendingin tata udara itu tidak harus laki-laki, kaum hawa tidak, ya, tidak harus kaum Adam, kaum hawa pun diberi kesempatan, ya. Bahkan di ladang sebelah, ya artinya di program TITL teknik instalasi tenaga listrik itu programnya sudah ada 5 siswi. Nah sehingga nggak usah khawatir bahwa orang teknik harus dikuasai oleh laki-laki, tidak. Nah ini yang perlu kami sampaikan selaku guru produktif atau kejuruan, mengajak kepada masyarakat untuk paham terlebih dahulu bahwa teknik pendingin dan tata udara tidak hanya murni servis AC, tidak. Ya banyak ladangnya, luas ladangnya. Ya bahkan nanti misalkan ada bergabung di perusahaan otomotif banyak. Ya. Mungkin mobil kita sekarang hampir semua diberi AC. Kalau sudah tidak diberi AC, mungkin berjarak 5-10 kilo sudah putra-putrinya geram, ya, untuk kepanasan. Nah ini maka inilah pentingnya kami SMK Muhammadiyah 2 Metro Lampung ini menyikapi bahwa penting sekali untuk kedepannya kita harus membuka program keahlian baru ini yang baru kita rintis dari tahun 2018, ya, baru tahun ketiga proses perjalanan di program studi teknik pendingin dan tata udara atau orang lebih populer dengan jurusan AC. Nah ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang sedikit ini nanti memberikan katakanlah informasi kepada publik, kepada masyarakat luas bahwa jurusan TPTU adalah jurusan yang nanti memberikan prospek luar biasa. Sebagai contoh saya berikan gambaran bahwa alumni kita yang sudah katakanlah memberikan kontribusi lah, beberapa saat yang lalu sudah pernah di praktek kerja industrinya di servis AC atau dan lain sebagainya yang jurusannya kan masalah pendingin. Nah ini setelah mereka katakanlah sudah diberi kesempatan oleh Dudi di praktek kerja industri tadi, setelah sekembalinya beberapa saat kemudian atau 2-3 bulan kemudian mereka ada job lah ya, kemarin bercerita kalau hanya membersihkan AC, ya, AC split, jangan AC sentral, kalau sentral berat ya, AC split itu saja mereka sudah dapat ya kontribusi hasilnya 200 sampai 250 ribu, luar biasa toh. Nah, padahal bisa dikerjakan 1 unit. Kalau kita 14 unit ya spek lah, lumayan lah ya. Maka ini yang perlu saya sampaikan kepada adik-adik di rumah, kemudian bapak ibu, ya wali murid di rumah, seyogyanya kita pikirkan tatkala kita mau mengambil program keahlian apa yang diberikan atau disampaikan untuk putra-putrinya di luar. Nah ini yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sedikit tadi dibuka berkaitan dengan TPTU ini akan membuka cakrawala berpikir orang tua, kemudian adik-adik yang masih betul-betul masih fresh tamat SLTP, ya, SMP atau MTS. Silakan. Kami SMK Muhammadiyah Kota Metro Lampung ini masih memberikan kesempatan sampai dengan ya bulan Agustus, ya. Maka masih ada kesempatan untuk mendaftarkan diri di itu. Ya, di SMK Muhammadiyah 2 Kota Metro Lampung ini. Kemudian saya tambahkan, bahkan kami di
Lampung mungkin, karena kemarin ada beberapa partner yang setelah pelatihan menyampaikan bahwa kampus SMK atau peralatan di kampus SMK Muhammadiyah 2 Metro, kampus biru itu luar biasa untuk TPTU. Sekolah negeri saja di luar sana yang ada di Lampung itu menyampaikan, karena sudah melihat kemarin mau belajar dengan kita, tidak punya alatnya. Ini kampus SMK Muhammadiyah 2 Kota Metro Lampung ini sudah seperti ini canggihnya. Bahkan kami kemarin juga sempat share, ya artinya nanti gini aja Pak, kalau misalkan Bapak ini pengalaman di pendingin besar, itu karena boilernya di pabrik es, ya ada di Lampung Timur, ini mengajak, ya monggo silakan, nanti share aja Pak, karena ini alat baru, ya, yang tadi sudah yang katakan belum saya sampaikan, ini akan saya sampaikan, ada 2 alat, ya, atau trainer, ya. Trainer AC itu trainer AC split, dan kemudian ada AC trainer sentral, kemudian ada trainer freezernya. Freezer itu pendingin tadi, maka saya sampaikan bahwa di TPTU teknik pendingin tata udara, kalau tata udaranya iya boleh, ya, berkaitan dengan AC, tetapi tidak harus ke AC, karena dari berkaitan untuk mengawetkan makanan atau bahkan mengawetkan es lah, ya, mengawetkan ikan di laut misalkan. Ini perlu pendingin yang berkaitan dengan membuat es. Jadi, nah ini kita punya alat-alat yang sangat dan canggih sekali. Bahkan ada beberapa alat itu yang kita mungkin kemarin beberapa saat yang lalu, bukan kemarin, sudah berkomunikasi dengan ahlinya mesin Pak Eri. Ini cara modulnya. Nah, ini coba kita download aja. Nah, ini karena memang alat ini belum populer. Ya, nah sehingga ya kita harus mengadaptasikan kemampuan yang kita miliki dengan bahan atau bahan praktek atau alat praktek yang harus kita pergunakan. Nah ini, maka inilah kemodernan jurusan TPTU di kampus SMK Muhammadiyah 2 Kota Metro Lampung ini mempunyai keunggulan dan kelebihan. Tetapi sampai dengan hari ini adik-adik yang merespon untuk jurusan TPTU yang masih perlu kita angkat lah, ya. Kalau kita angkat, kita pahamkan apa sih nanti setelah tamat itu kamu dapat kesempatan apa, ya? Karena di jurusan TPTU bisa bekerja, bisa mandiri, bahkan bisa melanjutkan, ya. Nah ini artinya kompetisinya sangat terbuka, bahkan ya punya skill yang luar biasa. Hari ini loh, ya, artinya hampir rumah mungkin kalau kita persenkan ya sudah ada 60% rumah itu sudah menggunakan pendingin. Maka itu pasti perlu perawatan. Siapa ya kalau bukan ahlinya, artinya teknik pendingin dan tata udara untuk yang memberikan perbaikan. Nggak mungkin orang-orang yang tidak punya kapasitas ke sana untuk memperbaikan, nggak mungkin. Jadi maka adik-adik setelah tamat SLTP-nya, monggo silakan bergabung dengan kami di SMK Muhammadiyah 2 Kota Metro Lampung untuk mengambil program keahlian di TPTU-nya. Ayo berbondong-bondong, isi jumlah siswa meningkat, insya Allah nanti fasilitas akan kami lengkapi, akan kami tingkatkan kembali. Oke, terima kasih banyak. Itu saja yang perlu disampaikan untuk sebagai pembuka. Mudah-mudahan di lain hari, di lain kesempatan akan saya berikan informasi untuk tambahan berkaitan dengan kebelumpahaman berkaitan teknik pendingin dan tata udara atau program jurusan AC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Mbak moderator lagi. Monggo silakan Mbak Siti Aminah. Terima kasih Pak Supri, luar biasa sekali penjelasannya. Langsung saja saya akan beralih melalui live chat untuk melihat daftar pertanyaan yang sudah masuk. Oh, ternyata sangat antusias sekali ingin bertanya tentang TPTU AC. Dan kali ini saya akan langsung saja menanyakan kepada Bapak Supri, ini dari Andi Gaming 1717, mengapa membuka program studi TPTU AC Pak di SMK Muhammadiyah 2 Metro? Silahkan Bapak. Ya, terima kasih Pak Moderator. Waktu dan kesempatannya diberikan ke saya kembali berkaitan dengan pertanyaan tadi. Ya, jadi kampus SMK Muhammadiyah 2 Metro Lampung ini tadi dibuka sudah disampaikan dengan Pak Haji Musonif selaku Wakil Bidang Humas, ya, bahwa apa yang beliau sampaikan tadi berkaitan dengan program apa tadi? MOU ya, bisa jadi MOU ya. Nah, kemudian berkaitan dengan kenapa kok dibuka program keahlian TPTU di SMK Muhammadiyah 2 Kota Metro ini.
Nah, ini menyikapi situasi dan keadaan ini perlu saya sampaikan, ada beberapa hal yang nanti bisa direspon oleh adik-adik. Jadi kampus SMK Muhammadiyah 2 Kota Metro membuka program keahlian untuk TPTU itu menyikapi. Tadi sedikit saya petik bahwa kita membidik lah ya, kedepannya era globalisasi. Pemanasan itu pasti akan terjadi, tidak mungkin akan suhu ini akan semakin dingin, tidak mungkin, karena industri akan berkembang. Maka pastilah orang itu butuh pendingin. Nah ini maka kami sikapi, ya kami siasati bahwa di kampus SMK Muhammadiyah 2 ini apa program keahlian yang harus ya kami munculkan untuk menambah program keahlian yang sudah ada. Ya, nah kami ini program keahlian TPTU ini adalah anak dari program keahlian TITL, Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Sehingganya kami jurusan TPTU itu guru pengampu untuk mata diklat atau mata pelajaran produktifnya itu sama ya dengan guru yang ada di TITL atau di tenaga instalasi listrik, orang populer mungkin teknik elektro lah ya. Nah dulu begitu. Nah ini itu pertama alasan kami adalah karena menyikapi pemanasan global, orang butuh pendingin. Nah orang pendingin berarti harus belajar teknik pendingin dan tata udara, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita menyikapi berkaitan dengan peluang kerjanya ya, yang sampai hari ini mungkin tidak banyak atau belum banyak, bukan tidak, belum banyak masyarakat ini yang paham berkaitan dengan peluang kerja anak-anak didik ya atau para alumni setelah menyelesaikan studi ya di tingkat SLTA di SMK berkaitan dengan TPTU. Apa sih? Dia bisa ya membuka peluang usaha sendiri atau bergabung dengan joint partnernya ya, atau ya katakanlah berwirausaha kecil-kecilan dulu lah. Karena modalnya ya mungkin hanya modal untuk kompresor lah ya, kita sudah bisa menghasilkan rezeki karena kita membersihkan AC yang split, jangan yang sentral. Nah, ada sentral nanti teknologinya lebih tinggi lah ya. Nah, yang sederhana karena di rumah-rumah itu rata-rata ya, tadi sudah saya sampaikan 60% orang itu menggunakan AC. Nah, maka ini penting karena setiap beberapa periode itu berkala orang harus mengadakan perawatan. Kalau tidak ya trouble, pasti bermasalah. Ya kita saja di bangunan ini ya, sudah ada berapa. Nah maka inilah yang perlu kami sikapi di kampus SMK Muhammadiyah 2 Metro Lampung ini harus membuka program keahlian itu. Karena gedung kita tadi disampaikan dibuka oleh Pak Sarana bahwa ada sekitar 42 ruang kelas belajar. Nah itu kalau sudah ber-AC satu ruang kelas itu standarnya ada 6 atau ya 6 lah ya, sudah berapa? 6 kali itu sudah 200-an. Kita berpikir baru tempat kita, belum ruang kantor, belum seperti auditorium kita ini ya, atau aula kita ini, sudah banyak sekali. Maka bahasa kita orang teknis itu mungkin bisa jadi setiap minggu kita harus mengerjakan standarnya 2 sampai dengan 3 AC yang harus dibuat. Jadi ya, maka inilah dasar kami membuka jurusan TPTU di kampus SMK Muhammadiyah 2 Metro Lampung ini. Kemudian nanti peluang kerja tidak hanya seperti itu. Yang relatif paling simpel itu apa? Kita buka mungkin servis atau bahkan kita hanya menurunkan saja. Menurunkan dari dinding, kita turunkan ke bawah ya. Ini akan segera kita dapatkan rezeki karena turun saja, turun sudah sampai di bawah, sudah diongkosi sama yang punya rumah, paling tidak sudah 200 sampai dengan 300. Janjikan. Iya, sangat menjanjikan. Oke, itu informasi dari saya. Mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan yang adik-adik sampaikan dari rumah melalui chat tadi ya. Mudah-mudahan memberikan kepuasan atas pertanyaan yang disampaikan dan sudah saya berikan jawaban yang cukup singkat. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Supri. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu telah masuk satu pertanyaan jatuh kepada Bapak Wahyu Ari. Ini dari YouthZ Channel. Assalamualaikum Bapak Ibu Guru, saya ingin bertanya. Jurusan TITL di kampus biru ini kerjasamanya dengan perusahaan apa ya Pak? Silahkan Bapak. Oke, terima kasih Pak Moderator. Untuk saat ini TITL sudah bekerja sama dengan 2 industri. Ya, yang pertama CV Hanuman Elektrik berada di Kota Lampung. Ya, itu servis motor
motor listrik. Yang kedua kemarin hari Sabtu sudah MOU atau kreditnya sekarang di Kamaselnya dengan PT Gapuri 30.000 kali. Nah, semoga semuanya bisa menambah lagi dan terus bertambah. Itu Mbak Saudara, terima kasih. Terima kasih Bapak, singkat, padat, dan jelas. Dapat diterima Yudzer. Menunggu pertanyaan selanjutnya melalui live streaming. Kali ini masih menanti ya Pak ya? Oke, siap menanti. Masih menanti. Untuk pertanyaan selanjutnya saya akan mencoba men-scroll pertanyaan-pertanyaan. Masih belum masuk ya? Tunggu dulu ya. Iya, silakan komen ya peserta didik di rumah. Ini masuk dari Septa 88. Ingin bertanya kepada Bapak Heri Setiawan. Bagaimana hasil lulusan khususnya di TBSM, Pak? Silakan Bapak. Ini sudah di TPSM apa? TPN. Oh, TPN, Pak. Mohon maaf, namanya peserta didik baru. Terima kasih. Jadi kami kebetulan jurusan yang paling tua, bukan SMK Muhammadiyah, namanya STM, itulah jurusan kami yang pertama. Jadi alhamdulillah lulusan dari sekian, dari tahun 86 sampai sekarang 2020, alhamdulillah hampir 90% terserap di dunia industri, semua komentar dan lain-lain, artinya semua terserap, walaupun akhirnya juga tadi apa seperti bisa kerja mandiri, wirausaha ataupun di dunia kerja. Nah, kami optimis dengan peralatan yang ada sekarang di Kota Metro, hanya 2 sekolah yang ada, yang swasta cuma satu-satunya di Kota Metro, sehingga optimisnya itu insya Allah diterima semua dengan kompensasi, kita bertanggung jawab secara keilmuan yang memang peralatan yang sangat mendukung, sehingga insya Allah semua bisa terserap di dunia industri sesuai dengan keinginan perusahaan-perusahaan yang memang dengan teknologi yang ada sekarang ini, kami sudah punya peralatan yang ada, sehingga itu yang lingkupnya besar. Yang lingkupnya kecil misalkan yang sekarang ini banyak berkembang di lingkungan kita, las-las, mesin las atau pekerjaan-pekerjaan yang dunia teknik selama ini di lingkungan kita juga banyak, sehingga bisa menyerap alumni-alumni yang memang bisa kompeten kerja di sana. Yang sekarang bisa mandiri misalkan, yang berkembang di lingkungan kita dengan kondisi COVID-19 ini, orang berbondong-bondong mencari sepeda ontel kayak Pak Katino itu kan, karena bisa beralih kita buat sendiri namanya Minion, Pak. Siapa ya? Minion. Sehingga kita berinovasi dengan teknologi yang punya, memang tinggal modal mesin las yang kecil, teknologi yang ada bisa ternyata. Makanya saya lihat dari alumni-alumni yang ada, terutama yang mesin, saya berpikirnya baru sekarang ini, iya anak berkembang setelah proses kelulusan bisa membuat sepeda Minion dengan kondisi yang bahan tidak terpakai, dirongsokkan banyak sekali, ternyata dicari lagi sekarang ini dengan harga yang murah, dirakit menjadi antik, menjadi sangat unik di kondisi yang ada. Nah itulah didikan kami yang alhamdulillah bisa terserap di lingkungan industri dan bisa untuk berkembang secara mandiri. Tujuan kami yang ke sana. Itu mudah-mudahan Mbak Siti, jadi kami tidak sia-sia untuk pendidikan ke sana. Terima kasih. Terima kasih Bapak Heri telah memaparkan dengan sangat jelas. Kali ini masuk lagi satu pertanyaan untuk Bapak Sarwo, yaitu dari Budi 8080. Saya penasaran Pak, manfaat penggunaan pengelasan pada kegiatan sehari-hari itu apa aja sih Pak? Tolong paparkan. Oke, alhamdulillah ternyata pancingan saya kena juga. Ada yang nyimak ternyata Iya, ya Pak ya. artinya gini Mbak. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Siti. Artinya gini, saya memang membuat siswa dan calon-calon siswa baru itu menjadi penasaran dengan teknik pengelasan. Kemana larinya? Nah, kemana? Untuk skala kecil rumahan, kita lihat saja ibu-ibu perlu panci juga perlu disambung. Artinya sistem
dari prinsip kerja pengelasan juga ada di sana. Kemudian seperti kursi yang Mbak Siti duduki itu juga Pak Sarwo yang ngelas? Iya. Ya, itu perlu pengelasan. Nah, kemudian untuk skala besar, untuk membangun konstruksi bangunan sekarang pakai rangka baja semua Pak Edi ya. Nah itu jasa siapa yang ngelaksanakan. Oleh karena itu, mari untuk menjawab rasa penasaran siapa tadi Mbak Siti? Budi 88 ya? Nah, mari bergabung dengan kami di SMK Muhammadiyah 2 Metro. Walaupun kita umurnya relatif lebih muda, tapi alhamdulillah kita sudah mulai berprestasi. Tahun 2018 kemarin kita mengutus wakil salah satu siswa dari SMK Muhammadiyah 2 Metro sampai ke tingkat nasional untuk jurusan teknik pengelasan. Alhamdulillah Pak. Jadi mari untuk mengobati rasa penasaran, kita maju bersama, kita bimbing bersama. Semoga kita menjadi yang sukses. Kemudian kita berprestasi di bidang impact gitu Mbak. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, ayo kita maju bareng-bareng di SMK Muhammadiyah 2 Metro dengan peralatan kelas yang salah satunya ada kelas oksiasetil, kemudian kelas busuk atau yang lebih keren SMAW, kemudian lastek, lasmek, lastitek. Sudah cukup lengkap untuk sekolah. Ya, sudah cukup lengkap Pak. Yakin lah ya Pak ya? Yakin. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan dari Mas Budi tadi. Semoga rasa penasarannya nanti akhirnya bergabung dengan kita ya Pak Eri ya di SMK Muhammadiyah 2 Metro. Terima kasih Mbak. Terima kasih Bapak Sarwo. Itulah tadi pemaparan dari Bapak Sarwo yang mengakhiri di termin pertama ini. Jadi untuk peserta didik yang ada di rumah tentu makin yakin untuk menempuh pendidikan di SMK Muhammadiyah 2 Metro. Fasilitas lengkap terserap di dunia kerja dan bisa menjadi seorang wirausaha. Materi yang sudah pemerintah betul kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini berjumpa kembali bersama saya Siti Aminah yang akan memandu dalam pemaparan program keahlian SMK Muhammadiyah 2 Metro. Di sini sudah hadir Bapak Heri Setiawan, kemudian Bapak Sarwo ST, kemudian Bapak Supriyanto ST, dan Bapak Wahyu Ari ST yang akan memaparkan beberapa program keahlian yang ada di SMK Muhammadiyah 2 Metro. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada Bapak Heri Setiawan selaku Kapkajur dari Teknik Pemesinan. Silakan Bapak. Terima kasih Mbak Siti atas kesempatannya. Kami di jurusan dari Teknik Mesin, program keahlian Teknik Pemesinan, pertama terima kasih atas kepercayaan masyarakat yang sudah mendaftarkan anak didiknya ke kami SMK Muhammadiyah 2 Metro. Di awal KBM pembelajaran baru ini dengan kondisi COVID-19 yang tidak memungkinkan untuk bisa bertemu secara tatap muka sehingga proses berjalan seperti tidak terbiasa. Kami tim supaya nanti proses di KBM produktif bisa berkesinambungan. Terus kami di pemesinan mempunyai program yang memang menjadi unggulan antara sekolah dan dunia industri sesuai dengan program dari kurikulum, tingkat antara sekolah dengan industri yang memang menjadi tolak ukur utama sekarang ini. Kami sudah berjalan beberapa tahun yang lalu. Ada beberapa industri yang diantaranya yang di lingkungan Kota Metro hampir keseluruhan yang keterkaitan dengan dunia teknik sudah kami jalin bersama MOU. Kemudian yang di luar Lampung juga sudah banyak, di Kerawang, di Jakarta sudah berjalan. Mudah-mudahan menjadi berkah kami, menjadi kepercayaan kami. Orang tua sudah menentukan kami sehingga proses nanti sesuai dengan harapan orang tua, harapan kami semua berjalan sesuai dengan keinginan dan tujuan akhir dari anak itu sendiri.
Nah, untuk program-program selanjutnya, kemudian kami terus bekerjasama supaya nanti hasil setelah siswa lulus selama 3 tahun di sini bisa diterima di dunia industri, dunia kerja yang luas, sehingga menjadi bekal nanti anak tersebut untuk kemandirian seterusnya. Terima kasih waktu yang diberikan oleh kami. Saya serahkan ke Mbak Siti. Terima kasih, Siti. Terima kasih Bapak telah memaparkan program keahlian teknik pemesinan. Untuk selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada Bapak Sarwo Edi ST selaku Kepala Jurusan Teknik Pengelasan. Kepada Bapak Sarwo, silahkan. Terima kasih Mbak Siti atas waktu yang diberikan kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Pak Heri selaku Kajur Teknik Pemesinan, Pak Supri, TPTU, kemudian Pak Wahyu selaku Kajur TTM. Terima kasih. Sebelumnya, marilah kita selalu komit, selalu bersemangat untuk selalu memajukan dan mensukseskan misi dan visi dari SMK Muhammadiyah 2 Metro, yaitu teladan dalam pintar dan berprestasi dalam bidang IPK. Sebenarnya jurusan teknik pengelasan bisa dibilang relatif masih muda, Mas. Tapi kita peralatan dari tahun 2000 sampai 2001 kita mendapat bantuan dari pemerintah Austria. Itu mungkin saat itu kita yang terlengkap untuk pengelasan, tapi karena SDM belum sampai ke grade-nya itu, kita belum membuka jurusan teknik pengelasan pada saat itu, Mbak, ya. Nah, kemudian tahun 2018 kita dipercaya oleh pemerintah mendapatkan bantuan lagi. Kemudian saya sendiri juga sudah mendapatkan sertifikat untuk pengelasan. Oleh karena itu saya mengimbau dan menyarankan kepada anak-anakku semuanya, khususnya untuk kelas 1, khusus untuk jurusan teknik pengelasan, ayo kita maju bersama-sama memajukan SMK Muhammadiyah 2 Metro, yang dalam hal ini kita berpacu untuk skill, untuk keterampilan kita. Jadi sekali lagi tidak usah ragu, mari kita bersama-sama membangun SMK Muhammadiyah 2 Metro, atau yang lebih dikenal kampus biru, Mbak, ya. Kampus biru lebih jaya, lebih kemajuan. Jadi itu harapan saya, dan perlu diingat sekarang untuk saat ini untuk pengelasan bisa dibilang dari plastik sampai logam, aluminium, itu tidak lepas dari kata pengelasan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Mbak. Sekali lagi, ayo kepada anak didik, khususnya untuk kelas 1, kita maju bareng-bareng, kemudian kita tunjukkan ke pentas nasional bahwa kita SMK Muhammadiyah 2 Metro mampu, Pak. Itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sarwo atas pemaparannya. Sebelum lanjut ke narasumber selanjutnya, saya menghimbau kepada peserta didik di rumah untuk mengajukan pertanyaan melalui live chat. Bisa diketik mulai dari sekarang, ya. Oke, yang selanjutnya yaitu Kepala Jurusan dari Teknik Instalasi Tenaga Listrik, Bapak Wahyu Aristiawan. Saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Ibu Dewan Guru dan staf, dan adik-adik sekalian yang ada di rumah dan yang sedang live streaming ID ini. Mungkin ada yang tidak asing dengan muka saya atau sama sekali belum kenal. Saya perkenalkan dulu, saya Wahyu Aristiawan Putra,
alhamdulillah dipercaya menjadi kepala jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik atau dulu brandednya TE ya Pak? TE, ya. Oke. Yang pertama, TL itu berdiri tahun 2005. Ya, kalau 2005 ini 2010 berarti sudah 15 tahun. Kalau anak muda berarti udah remaja ini Pak, 2 tahun lagi biasanya. Selama 15 tahun sudah ganti 4 kali kepala jurusan. Ya. Terus untuk tenaga pendidik dan alatnya terutama. Untuk alat, anak kita ini bosen Pak, dan untuk Mbak Moderator bukan bosen karena nunggu alatnya nggak ada, tapi bosen praktek saking banyaknya alat. Ini agak sombong. Luar biasa. Karena alat kita ini alhamdulillah untuk TE lumayan cukup. Jadi satu anak satu alat. Ya, kalau sekolah lain biasanya 1 alat 5 anak. Jadi kan nunggu bosennya bosen Lengkap dulu ya, Pak, kalau ya? kita bosen karena praktek. Oke. Terus untuk gurunya, alhamdulillah TITL kita ada 6 guru produktif dan 1 staf bengkel. Nah, terus untuk prestasi di TITL ini walaupun masih dikatakan remaja lah, masih ada yang lain lebih tua. Kita berdiri tahun 2005, alhamdulillah 2009 kita juara LKS nasional. Ya, 2011 kita harapan 4 nasional. Terus 2013 kita juara 1 provinsi. 2018 kita juara 3 provinsi. 2019 kita juara 2 provinsi. Dan alhamdulillah tahun 2020 ini kita juara 1 kota, dan seharusnya seyogianya kita dilanjutkan ke tingkat provinsi di bulan ini, tapi berhubung karena COVID, lombanya ditangguhkan. Sebelumnya yang belum tahu LKS itu adalah lomba keterampilan siswa yang diadakan tiap tahun sekali dari tingkat kota, provinsi, dan nasional. Mudah-mudahan siswa TITL selalu bisa nyampe nasional. Nah, dari paparan tersebut, berarti kan jurusan TITL ini sudah sudah bukan kaleng-kaleng lagi lah kalau bahasanya sekarang kan ya. Branded ya Pak ya? Brandednya sudah ada. Terus yang terakhir, mengapa milih jurusan TITL? Nah, buat anak-anak baru, ada di baru yang sekalian lagi nonton live streaming di rumah. Sekarang kita bayangkan, pertama dari kendaraan mulai 2017 sampai sekarang ya, kendaraan itu sudah banyak diproduksi menggunakan listrik, ya kan, banyak kendaraan listrik contoh kayak Tesla gitu kan ya. Terus sekarang makin banyak dan pemerintah juga semakin digencarkan. Nah, berarti kan untuk tenaga atau jasa alumni listrik itu kan sangat dibutuhkan. Terus ada lagi kebutuhan sehari-hari, mulai dari Magicom, Sanyo, semuanya menggunakan listrik. Ya, kebetulan kita juga mempelajari itu, ya itu juga peluang. Terus tempat tinggal kayak ini kan, kayak gedung dan lainnya, kita butuh instalasi rumah, kita mempelajarinya, itu juga ya peluang. Terus yang terakhir, untuk dunia industri, apapun bidangnya, apapun bentuknya itu butuh listrik. Nah, kita butuh maintenance. Nah, berarti peluang. Nah, jadi untuk jurusan listrik, insya Allah dengan saya paparkan ini berarti menambah wawasan bahwa jurusan listrik itu sangat diperlukan. Nah, kebetulan di Kota Metro ini jurusan listrik cuma ada 2 lah. Jadi peluangnya usaha lebih besar. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan agar menambah wawasan ada yang baru, agar lebih yakin bahwa TITL adalah solusi untuk berprestasi. Dan terakhir, jangan lupa like, subscribe, dan komen YouTube SMK Muhammadiyah 2 Metro agar terus berkembang. Terima kasih Bapak Wahyu Ari atas pemaparannya. Jadi tentu saja setelah mendengarkan pemaparan dari Bapak Wahyu Ari, peserta didik di rumah makin yakin dalam menempuh pendidikan di SMK Muhammadiyah 2 Metro. Untuk yang selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Supriyanto ST selaku
Fajur dari Teknik Pendingin. Silahkan Bapak. Terima kasih Pak Moderator, Pak Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi saya selaku guru produktif kejuruan, saya diberikan amanah untuk memimpin atau menggawangi dari program TPTU. Apa itu TPTU? Nah, ini yang perlu saya perkenalkan di muka. TPTU itu teknik pendingin dan tata udara. Masyarakat populer itu mengenalnya dengan istilah AC. Tetapi perlu digarisbawahi lagi, tidak hanya AC sebenarnya, maka teknik pendingin, namanya pendingin mobil, ya itu di pendingin itu tidak hanya ada di AC, tetapi banyak hal. Mungkin pendingin nanti sifatnya untuk membuat es atau dan lain sebagainya, misalkan di kulkas dan lain sebagainya. Ini yang perlu nanti mestinya disampaikan kepada publik, kepada masyarakat agar kedepannya masyarakat kita itu lebih populer, ya dengan istilah TPTU atau jurusan pendingin atau jurusan AC. Kenalnya begitu. Sementara nanti ke depannya lapangan kerja itu luar biasa mestinya, karena ya kalau kita berbicara era sekarang, era modernisasi ini penuh dengan gejolak alam. Yang pertama adalah berkaitan dengan pemanasan global, ya suhu meningkat pasti. Kemudian dengan keadaan dan situasi yang saat ini bisa kita rasakan bahwa lingkungan kita sekarang mungkin sudah mungkin 30 tahun yang lalu, dulu pohon besar atau pepohonan masih banyak, sekarang mungkin sudah berkurang banyak, sehingga akan mempengaruhi jumlah oksigen yang harus kita pergunakan sebagai manusia khususnya untuk kehidupan kita. Nah, sehingganya menjadi suhu di lingkungan kita itu akan menjadi panas. Nah, ini maka kenapa perlu saya perkenalkan kepada adik-adik di rumah, kemudian para orang tua, wali yang ada di rumah, ini kenal dulu dengan TPTU. Apa itu TPTU? Teknik pendingin dan tata udara, ya, atau masyarakat kita populernya dengan istilah AC lah. Tetapi tidak cukup di sana sebenarnya, karena nanti kulkas kita juga menggunakan pendingin, ya, istilahnya mungkin kalau bahasa orang teknik itu refrigeran, ya, refrigeran atau kompresor lah, ya, nanti di sana. Nah, ini tetapi kalau pada saat ini saya jelaskan terlalu panjang, nanti waktunya juga tidak memungkinkan. Nanti adik-adik saja, saya ajak adik-adik itu bisa bergabung di jurusan TPT di SMK Muhammadiyah 2 Metro Lampung. Silakan berbondong-bondong, nggak usah khawatir bahwa jurusan TPT itu nanti mau mendapat kesempatan atau peluang kerja kemana. Ini yang adik-adik ini mungkin masih pada bingung. Sementara kita saja sebagai contoh yang ada di dekat kita. Ruangan kita ini sudah membutuhkan AC. Ini saya hitung aja, sebelah kanan saya ada 7, sebelah kiri ada 7. Belum di belakang, belum di depan yang portable. Nah, ini saja, ini harus perawatan. Nah, inilah yang mungkin masyarakat itu belum begitu memahami. Ya, dianggap jurusan AC ini ya masih apa ya. Iya, nah ini yang perlu kita sampaikan kepada publik bahwa adik-adik atau anak-anak didik kami selepas tamat SLTP seyogyanya bisa melanjutkan jenjang pendidikannya ke SLTA, khususnya yang memilih program di SMK. Ini monggo silahkan, bisa laki bisa perempuan. Jadi yang masuk ke program TPTU atau teknik pendingin tata udara itu tidak harus laki-laki, kaum hawa tidak, ya, tidak harus kaum Adam, kaum hawa pun diberi kesempatan, ya. Bahkan di ladang sebelah, ya artinya di program TITL, teknik instalasi tenaga listrik itu programnya sudah ada 4-5. Ya, 5 siswi. Nah, sehingganya nggak usah khawatir bahwa orang teknik harus dikuasai oleh laki-laki, tidak. Nah, ini yang perlu kami sampaikan selaku guru produktif atau kejuruan, mengajak kepada masyarakat untuk paham terlebih dahulu bahwa teknik pendingin dan tata udara tidak hanya murni servis AC, tidak. Ya, banyak ladangnya, luas ladangnya. Ya, bahkan nanti misalkan ada bergabung di perusahaan otomotif, banyak. Ya. Mungkin mobil kita sekarang hampir semua
diberi AC. Kalau sudah tidak diberi AC, mungkin berjarak 5-10 kilo sudah putra-putrinya geram, ya, untuk kepanasan. Nah, ini maka inilah pentingnya kami SMK Muhammadiyah 2 Metro Lampung ini menyikapi bahwa penting sekali untuk kedepannya kita harus membuka program keahlian baru ini yang baru kita rintis dari tahun 2018, ya, baru tahun ketiga proses perjalanan di program studi teknik pendingin dan tata udara atau orang lebih populer dengan jurusan AC. Nah, ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang sedikit ini nanti memberikan apa ya katakanlah informasi kepada publik, kepada masyarakat luas bahwa jurusan TPTU adalah jurusan yang nanti memberikan prospek luar biasa. Sebagai contoh saya berikan gambaran bahwa alumni kita yang sudah katakanlah memberikan apa ya kontribusi lah, beberapa saat yang lalu sudah pernah di praktek kerja industrinya di servis AC atau dan lain sebagainya yang jurusannya ke masalah pendingin. Nah, ini setelah mereka apa katakanlah sudah diberi kesempatan oleh Dudi di praktek kerja industri tadi, setelah sekembalinya beberapa saat kemudian atau 2-3 bulan kemudian mereka ada job lah ya, kemarin bercerita kalau hanya membersihkan AC ya, AC split, jangan AC sentral, kalau sentral berat ya, AC split itu saja mereka sudah dapat ya kontribusi hasilnya 200 sampai 250 ribu, luar biasa toh. Nah, padahal bisa dikerjakan 1 unit. Kalau kita 14 unit ya sping lah, lumayan lah ya. Maka ini yang perlu saya sampaikan kepada adik-adik di rumah, kemudian bapak ibu, ya wali murid di rumah, seyogianya kita pikirkan tatkala kita mau mengambil program keahlian apa yang apa ya diberikan atau disampaikan untuk putra-putrinya di rumah. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sedikit tadi dibuka berkaitan dengan TPTU ini akan membuka cakrawala berpikir orang tua, kemudian adik-adik yang masih betul-betul masih fresh tamat SLTP ya, SMP atau MTS silakan. Kami SMK Muhammadiyah Kota Metro Lampung ini masih memberikan kesempatan sampai dengan ya bulan Agustus ya. Maka masih ada kesempatan untuk mendaftarkan diri di itu ya, di SMK Muhammadiyah 2 Kota Metro Lampung ini. Kemudian saya tambahkan, bahkan kami di Lampung mungkin karena kemarin ada beberapa partner yang setelah pelatihan menyampaikan bahwa kampus SMK atau peralatan di kampus SMK Muhammadiyah 2 Metro, kampus biru itu luar biasa untuk TPTU. Sekolah negeri saja di luar sana yang ada di Lampung itu menyampaikan karena sudah melihat kemarin mau belajar dengan kita. Tidak punya alatnya. Ini kampus SMK Muhammadiyah 2 Kota Metro Lampung ini sudah seperti ini canggihnya. Bahkan kami kemarin juga sempat share ya, artinya nanti gini aja Pak. Kalau misalkan Bapak ini pengalaman di pendingin besar itu karena boilernya di pabrik es ya ada di Lampung Timur. Ini mengajak ya monggo silakan nanti share aja Pak. Karena ini alat baru ya yang tadi sudah katakan belum saya sampaikan, ini akan saya sampaikan. Ada 2 alat ya atau trainer ya. Trainer AC itu trainer AC split dan kemudian ada AC trainer sentral, kemudian ada trainer freezernya. Freezer itu pendingin tadi maka saya sampaikan bahwa di TPTU teknik pendingin tata udara. Kalau tata udaranya iya boleh ya berkaitan dengan AC. Tetapi tidak harus ke AC. Karena dari berkaitan untuk mengawetkan makanan atau bahkan mengawetkan es lah ya, mengawetkan ikan di laut misalkan, ini perlu pendingin-pendingin yang berkaitan dengan membuat es. Jadi, nah ini kita punya alat-alat yang sangat-sangat dan canggih sekali. Bahkan ada beberapa alat itu yang kita mungkin kemarin beberapa saat yang lalu bukan kemarin sudah berkomunikasi dengan ahlinya mesin Pak Eri. Ini cara modulnya, nah, ini coba kita download aja. Nah, ini karena memang alat ini belum populer ya, nah sehingga ya kita harus mengadaptasikan kemampuan yang kita miliki dengan bahan atau bahan praktek atau alat praktek yang harus kita pergunakan. Nah ini maka inilah kemodernan jurusan TPTU di kampus SMK Muhammadiyah 2 Kota Metro Lampung ini mempunyai keunggulan dan kelebihan. Tetapi sampai dengan hari ini adik-adik yang merespon untuk jurusan TPTU yang masih
perlu kita angkat lah ya. Perlu kita angkat, kita pahamkan apa sih nanti setelah tamat itu kamu dapat kesempatan apa, ya? Karena di jurusan TPTU bisa bekerja, bisa mandiri, bahkan bisa melanjutkan, ya. Nah ini artinya kompetisinya sangat terbuka, bahkan ya punya skill yang luar biasa. Hari ini loh, ya artinya hampir rumah mungkin kalau kita persenkan ya sudah ada 60% rumah itu sudah menggunakan pendingin. Maka itu pasti perlu perawatan. Siapa yang kalau bukan ahlinya, artinya teknik pendingin dan tata udara untuk yang memberikan perbaikan. Nggak mungkin orang-orang yang tidak punya kapasitas ke sana untuk memperbaikan, nggak mungkin. Jadi maka adik-adik setelah tamat SLTP-nya, monggo silakan bergabung dengan kami di SMK Muhammadiyah 2 Kota Metro Lampung untuk mengambil program keahlian di TPTU-nya. Ayo berbondong-bondong, isi jumlah siswa meningkat, insya Allah nanti fasilitas akan kami lengkapi, akan kami tingkatkan kembali. Oke, terima kasih banyak. Itu saja yang perlu disampaikan untuk sebagai pembuka. Mudah-mudahan di lain hari, di lain kesempatan akan saya berikan informasi untuk tambahan berkaitan dengan kebelumpahaman berkaitan teknik pendingin dan tata udara atau program jurusan AC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Mbak moderator lagi. Monggo silakan Mbak Siti Aminah. Terima kasih Pak Supri, luar biasa sekali penjelasannya. Langsung saja saya akan beralih melalui live chat untuk melihat daftar pertanyaan yang sudah masuk. Oh, ternyata sangat antusias sekali ingin bertanya tentang TPTU AC. Dan kali ini saya akan langsung saja menanyakan kepada Bapak Supri, ini dari Andi Gaming 1717. Mengapa membuka program studi TPTU AC Pak di SMK Muhammadiyah 2 Metro? Silahkan Bapak. Ya, terima kasih Pak Moderator. Waktu dan kesempatannya diberikan ke saya kembali berkaitan dengan pertanyaan tadi. Ya, jadi kampus SMK Muhammadiyah 2 Metro Lampung ini tadi dibuka sudah disampaikan dengan Pak Haji Musodif selaku Bidang Humas, ya, bahwa apa yang beliau sampaikan tadi berkaitan dengan program apa tadi MOU ya, bisa jadi MOU ya. Nah kemudian berkaitan dengan kenapa kok dibuka program keahlian TPTU di SMK Muhammadiyah 2 Kota Metro ini. Nah ini menyikapi situasi dan keadaan ini perlu saya sampaikan ada beberapa hal yang nanti bisa direspon oleh adik-adik. Jadi Kampus SMK Muhammadiyah 2 Kota Metro membuka program keahlian untuk TPTU itu menyikapi. Tadi sedikit saya petik bahwa kita membidik lah ya, kedepannya era globalisasi. Pemanasan itu pasti akan terjadi, tidak mungkin akan suhu ini akan semakin dingin, tidak mungkin, karena industri akan berkembang. Maka pastilah orang itu butuh pendingin. Nah ini maka kami sikapi, ya kami siasati bahwa di kampus SMK Muhammadiyah 2 ini apa program keahlian yang harus ya kami munculkan untuk menambah program keahlian yang sudah ada. Ya. Nah, kami ini program keahlian TPTU ini adalah anak dari program keahlian TITL, Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Sehingganya kami jurusan TPTU itu guru pengampu untuk mata diklat atau mata pelajaran produktifnya itu sama ya dengan guru yang ada di TITL atau di tenaga instalasi listrik, orang populer mungkin teknik elektro lah ya. Nah dulu begitu. Nah ini itu pertama alasan kami adalah karena menyikapi pemanasan global, orang butuh pendingin. Nah orang pendingin berarti harus belajar teknik pendingin dan tata udara, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita menyikapi berkaitan dengan peluang kerjanya. Ya, yang sampai hari ini mungkin tidak banyak atau belum banyak, bukan tidak, belum banyak masyarakat ini yang paham berkaitan dengan peluang kerja anak-anak didik ya atau para alumni setelah menyelesaikan studinya di tingkat SLTA di SMK berkaitan dengan TPTU. Apa sih? Dia bisa ya membuka peluang usaha sendiri atau bergabung dengan joint partnernya ya atau ya katakanlah berwirausaha kecil-kecilan dulu lah. Karena modalnya ya mungkin hanya modal untuk kompresor lah ya. Kita sudah bisa menghasilkan rezeki karena kita membersihkan AC yang split, jangan yang sentral. Nah, ada sentral nanti teknologinya lebih tinggi lah ya.
Nah, yang sederhana karena di rumah-rumah itu rata-rata ya tadi sudah saya sampaikan 60% orang itu menggunakan AC. Nah, maka ini penting karena setiap beberapa periode itu berkala orang harus mengadakan perawatan. Kalau tidak ya trouble pasti bermasalah. Ya, kita saja di bangunan ini ya, sudah ada berapa. Nah, maka inilah yang perlu kami sikapi di kampus SMK Muhammadiyah 2 Metro Lampung ini harus membuka program keahlian itu. Karena gedung kita tadi disampaikan dibuka oleh Pak Sarana bahwa ada sekitar 42 ruang kelas belajar. Nah, itu kalau sudah ber-AC satu ruang kelas itu standarnya ada 6 atau ya 6 lah ya, sudah berapa? 6 kali itu sudah 200-an. Kita berpikir baru tempat kita, belum ruang kantor, belum seperti auditorium kita ini, ya atau aula kita ini sudah banyak sekali. Maka bahasa kita orang teknis itu mungkin bisa jadi setiap minggu kita harus mengerjakan standarnya 2 sampai dengan 3 AC yang harus dibuat. Jadi, ya maka inilah dasar kami membuka jurusan TPTU di kampus SMK Muhammadiyah 2 Metro Lampung ini. Kemudian nanti peluang kerja tidak hanya seperti itu. Yang relatif paling simpel itu apa? Kita buka mungkin servis atau bahkan kita hanya menurunkan saja. Menurunkan dari dinding, kita turunkan ke bawah. Ya, ini akan segera kita dapatkan rezeki. Karena turun saja, turun sudah sampai di bawah, sudah diongkosi sama yang punya rumah, paling tidak sudah 200 sampai dengan 300. Janjikan. Iya, sangat menjanjikan. Oke, itu informasi dari saya. Mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan yang adik-adik sampaikan dari rumah melalui chat tadi ya. Mudah-mudahan memberikan kepuasan atas pertanyaan yang disampaikan dan sudah saya berikan jawaban yang cukup singkat. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Supri. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu telah masuk satu pertanyaan jatuh kepada Bapak Wahyu Ari. Ini dari YouthZ Channel. Assalamualaikum Bapak Ibu Guru, saya ingin bertanya. Jurusan TITL di kampus biru ini kerjasamanya dengan perusahaan apa ya Pak? Silahkan Bapak. Oke, terima kasih Pak Moderator. Untuk saat ini TITL sudah bekerja sama dengan 2 industri. Ya, yang pertama CV Hanuman Elektrik berada di Bandar Lampung. Ya, itu servis motor listrik. Yang kedua kemarin hari Sabtu sudah MOU atau kreditnya sekarang di Kamaselnya dengan PT Gapuri 3 Putri Berdikari. Ya, semoga bisa menambah lagi dan terus bertambah. Itulah Moderator, terima kasih. Terima kasih Bapak, singkat, padat, dan jelas. Dapat diterima YouthZ. Menunggu pertanyaan selanjutnya melalui live streaming. Kali ini masih menanti ya Pak ya? Oke, siap menanti. Masih menanti. Untuk pertanyaan selanjutnya saya akan mencoba men-scroll pertanyaan-pertanyaan. Masih belum masuk ya? Tunggu dulu ya. Iya, silakan komen ya peserta didik di rumah. Ini masuk dari Septa 88, ingin bertanya kepada Bapak Heri Setiawan. Bagaimana hasil lulusan khususnya di TBSM Pak? Silakan Bapak. Ini sudah di TPSM apa? TPN. Mohon maaf, namanya peserta didik baru. Terima kasih. Jadi kami kebetulan jurusan yang paling tua, bukan SMK Muhammadiyah, namanya STM, itulah jurusan kami yang pertama. Jadi alhamdulillah lulusan dari sekian, dari tahun 86 sampai sekarang 2020, alhamdulillah hampir 90% terserap di dunia industri, semua komentar dan lain-lain. Artinya semua terserap, walaupun akhirnya juga tadi Pak Supri bisa kerja mandiri, wirausaha ataupun di dunia kerja. Nah, kami optimis dengan peralatan yang ada sekarang di Kota Metro. Hanya 2 sekolah yang ada, yang swasta cuma satu-satunya di Kota Metro, sehingga optimisnya itu
insya Allah diterima semua dengan kompensasi. Kita bertanggung jawab secara keilmuan yang memang pelatihan yang sangat mendukung, sehingga insya Allah semua bisa terserap di dunia industri sesuai dengan keinginan perusahaan-perusahaan yang memang dengan teknologi yang ada sekarang ini. Kami sudah punya pelatihan yang ada, sehingga itu yang lingkupnya besar. Yang lingkupnya kecil, misalkan yang sekarang ini banyak berkembang di lingkungan kita, las-las, mesin las atau pekerjaan-pekerjaan yang dunia teknik selama ini di lingkungan kita juga banyak, sehingga bisa menyerap alumni-alumni yang memang bisa kompeten kerja di sana. Yang sekarang bisa mandiri, misalkan yang berkembang di lingkungan kita dengan kondisi COVID-19 ini, orang berbondong-bondong mencari sepeda ontel kayak Pak Katino itu kan, karena bisa beralih kita buat sendiri, namanya Minion, Pak. Siapa ya? Minion. Sehingga kita berinovasi dengan teknologi yang punya, memang tinggal modal mesin las yang kecil, teknologi yang ada bisa ternyata. Makanya saya lihat dari alumni-alumni yang ada, terutama yang mesin, saya berpikirnya baru sekarang ini, iya, anak berkembang setelah proses kelulusan bisa membuat sepeda Minion dengan kondisi yang bahan tidak terpakai, dirongsokkan banyak sekali, ternyata dicari lagi sekarang ini dengan harga yang murah, dirakit menjadi antik, menjadi sangat unik di kondisi yang ada. Nah, itulah didikan kami yang alhamdulillah bisa terserap di lingkungan industri dan bisa untuk berkembang secara mandiri. Tujuan kami yang ke sana. Itu mudah-mudahan Mbak Siti, jadi kami tidak sia-sia untuk pendidikan ke sana. Terima kasih. Terima kasih Bapak Heri telah memaparkan dengan sangat jelas. Kali ini masuk lagi satu pertanyaan untuk Bapak Sarwo, yaitu dari Budi 8080. Saya penasaran Pak, manfaat penggunaan pengelasan pada kegiatan sehari-hari itu apa aja sih Pak? Tolong paparkan. Oke, alhamdulillah ternyata pancingan saya kena juga. Ada yang nyimak ternyata Iya, ya Pak ya. Ada yang artinya nyimak. gini Mbak. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Siti. Artinya gini, saya memang membuat siswa dan calon-calon siswa baru itu menjadi penasaran dengan teknik pengelasan. Kemana larinya? Nah, kemana? Untuk skala kecil rumahan, kita lihat saja ibu-ibu perlu panci juga perlu disambung. Artinya sistem dari prinsip kerja pengelasan juga ada di sana. Kemudian seperti kursi yang Mbak Siti duduki itu juga Pak Sarwo yang ngelas? Iya. Ya, itu perlu pengelasan. Nah, kemudian untuk skala besar, untuk membangun konstruksi bangunan sekarang pakai rangka baja semua Pak Edi ya. Nah, itu jasa siapa yang ngelasan. Oleh karena itu, mari untuk menjawab rasa penasaran. Siapa tadi Mbak Siti? Budi 88 ya? Nah, mari bergabung dengan kami di SMK Muhammadiyah 2 Metro. Walaupun kita umurnya relatif lebih muda, tapi alhamdulillah kita sudah mulai berprestasi. Tahun 2018 kemarin kita mengutus wakil salah satu siswa dari SMK Muhammadiyah 2 Metro sampai ke tingkat nasional untuk jurusan teknik pengelasan. Alhamdulillah Pak. Jadi mari untuk mengobati rasa penasaran, kita maju bersama, kita bimbing bersama. Semoga kita menjadi yang sukses. Kemudian kita berprestasi di bidang impact gitu Mbak. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, ayo kita maju bareng-bareng di SMK Muhammadiyah 2 Metro dengan peralatan kelas yang salah satunya ada kelas oksiasetil, kemudian kelas busuk atau yang lebih keren SMAW, kemudian lastek, lasmek, lastitek. Sudah cukup lengkap untuk sekolah. Ya, sudah cukup lengkap Pak. Yakin lah ya Pak ya? Yakin. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan dari Mas Budi tadi. Semoga rasa penasarannya nanti akhirnya bergabung dengan kita ya Pak Heri ya di SMK Muhammadiyah 2. Terima kasih Mbak. Terima kasih Bapak Sarwo. Itulah tadi pemaparan dari Bapak Sarwo yang mengakhiri